Jadi kayak menurut aku di masa-masa SMA apalagi kayaknya akan ada tuh fase yang kayak aduh diem-diem ngeliatin kakak kelas lagi main basket di lapangan, itu kayaknya akan relate gitu ke semua anak SMA. Jadi kayaknya ke semua orang sih, nggak cuma aku. Jadi lagu Diam-Diam ini mungkin kalau dilihat dari kulitnya aja ya gitu, sebenarnya cuma tentang dua orang yang diem-diem tuh suka gitu. Jadi udah lama bareng, udah lama deket, tapi nggak pernah bilang kalau sebenarnya tuh sayang, sebenarnya suka kayak gitu. Menurut aku nggak cuma experience aku sih, kayaknya experience semua orang deh. Soalnya kayak mungkin relate banget, kenapa deket banget ke aku, soalnya aku kan baru lulus SMA ya tahun ini, yeay. Baru lulus SMA. Terima kasih, kompak loh. Nah, jadi kayak menurut aku di masa-masa SMA apalagi kayaknya akan ada tuh fase yang kayak aduh diem-diem ngeliatin kakak kelas lagi main basket di lapangan, itu kayaknya akan relate gitu ke semua anak SMA. Jadi kayaknya ke semua orang sih, nggak cuma aku. Untuk nulisnya sih sebenarnya nggak lama sih, karena sebenarnya kan datangnya dari ide dulu nih, dari curhatan aku. Dari curhatan ini aku datang ke Kak Dona Maula, sampai akhirnya sama Kak Dona dirangkailah nih lirik-lirik bagus, kata-kata bagus ini jadi suatu lagu, dan udah sebentar banget sebenarnya. Kalau untuk produksi dari awal nulis sampai rilis itu sebenarnya 3 bulan. Jadi kalau untuk produksi sebenarnya sih makan waktunya kurang lebih 2,5 bulanan lah ya. Dan itu produksinya di Bandung. Dan sebenarnya fun fact-nya adalah orang-orang yang bekerja di lagu ini, yang menggarap lagu ini, yaitu ada Kak Dona Maula sebagai songwriter, terus ada juga Juke Music Works sebagai produsernya. Mereka tuh orang-orang yang bekerja di lagu aku sebelumnya juga. Jadi aku udah biasa gitu loh. Jadi mungkin karena ini udah lagu ketiga sama Juke sama Kak Dona, jadi kayaknya udah cocok gitu, udah ngerti apa yang dimaksud sama lain, jadi makanya kali ini lebih cepat dibanding single-single sebelumnya. Video klipnya tuh dibikin mendadak banget ya, sebenarnya mendadak banget. Dibikinnya kayak mungkin seminggu sebelum rilis itu kita baru syuting, terus bikinnya pun nggak sampai 2 hari, syutingnya cuma dari jam 4 sore ke 4 pagi lagi. Emang konsepnya begadang. Mungkin lebih ke ada satu sih sebenarnya. Karena lagu ini tuh kan sebenarnya lagu jatuh cinta kan, tapi dia tuh kalau diperhatikan instrumennya dan temponya itu kayak lagu melo, kayak lagu sedih gitu. Jadi aku sempat bingung gitu, gimana ya cara aku bawain lagu ini tapi orang-orang bisa ngerti kalau itu lagu cinta gitu, bisa senyum-senyum walaupun melodinya sedih gitu, walaupun mid tempo juga, tapi orang-orang tuh nggak jadi mendayu-dayu tapi jadi pengen jatuh cinta kayak gitu. Dan itu akhirnya makan kurang lebih 10 kali take di saat demo ya, bukan rekaman aslinya. Untuk demo aja aku kayak ada 10 kali take untuk kayak supaya yang denger tuh kerasa aku tuh nyanyinya senyum gitu. Kalau awalnya sebenarnya udah cukup lama, tapi awalnya tuh musik tuh cuma sebagai hobi ya. 8 tahun lalu, waktu dulu zaman-zaman Cherry Bell, Smash gitu. Terus kan nonton TV terus kayak, aduh aku suka banget sama mereka gitu. Akhirnya ya udah ikut nari, ikut nyanyi. Terus sampai akhirnya orang tua kan notice tuh, aku setiap hari di kamar tuh kayak aku tuh hafal sampai sekarang. Kayak gitu, koreanya Cherry Bell gitu. Jadi aku hafalin semua gerakannya dan segala macam. Terus akhirnya papa mama kayak, kamu tuh suka nyanyi ya, suka nari ya, gimana kalau kita kursusin aja gitu. Akhirnya dulu kursus vokal, dan pas pertama kali kursus vokal ini, tugas pertamanya adalah untuk manggung di kafe. Nah, kan tuh masih kecil banget ya, 8 tahun lalu, berarti aku masih umur 10, masih SD. Terus pas aku manggung itu, aku gak ada grogi-groginya sama sekali dan berjalan super lancar gitu loh. Terus dari situ mama kayak oke sih, kayaknya ini anak emang beda nih dari keluarga kita yang lain. Soalnya kebetulan keluarga aku nggak ada sama sekali yang demen seni gitu. Jadi bener-bener kalau keluarga aku lebih ke akademis gitu sih. Nah terus akhirnya dari situ aku mulai cover-cover sampai akhirnya konsisten sampai 2020 kemarin punya single. Officially jadi penyanyi gitu lah ya. Iya. Sebenarnya banyak.
Tapi mungkin yang salah satu paling membekas di aku adalah dulu sempat aku jenuh banget sama nyanyi karena kan sempat ada transisi ya dimana nyanyi itu awalnya cuma hobi terus jadi profesi kayak gitu. Terus wah jenuh sih, awalnya nyanyi for fun, terus sekarang jadinya ditagihin sama orang kapan upload cover gitu. Jadi kayak aduh gimana nih masih sekolah gitu kan. Jadi kayak aduh gimana pusing sendiri, jadi udah sibuk sama sekolah, jenuh sama sekolah, terus jenuh juga dimintain netizen nyanyi, jadi larinya kemana nih, dulu nggak tahu. Sampai akhirnya setelah seiring berjalannya waktu, aku sadar kalau emang kita passion di suatu hal, pasti tuh downtime-nya tuh nggak bisa lama-lama gitu. Jadi ujung-ujungnya akan balik lagi, soalnya pasti ada rasa rindu gitu sama nyanyi. Jadi akhirnya cara aku deal with hal itu, akhirnya aku mencoba treat my audience kayak sebagai teman. Jadi aku cerita, aku komunikasi, iya aku tuh masih sekolah loh gitu. Jadi aku juga punya kesibukan lain. Terus akhirnya mereka juga mendengar, akhirnya lancar deh sampai sekarang. Pernah dong pastinya, apalagi kalau di industri ini kayaknya aku cukup termasuk muda ya gitu maksudnya. Apalagi dulu terjunnya waktu masih lebih muda lagi gitu. Jadi sering di underestimate orang, sering kayak, hah kecil-kecil gini nulis lagu cinta lagi gitu kan. Kayak pernah ngerasain apa sih tentang cinta kayak gitu loh. Jadi pasti kayak pernah merasa kecil gitu di antara yang lain gitu. Tapi sebenarnya sih balik lagi ke diri sendiri, yeah. Jadi kalau kita pede, kalau kita mau, ya pasti dikasih jalannya. Sebenarnya nih, aku tahu banget jawaban ini akan berganti seiring berjalannya waktu ya. Tapi kalau sekarang paling suka diam-diam sih. Paling suka secara lagunya ya, tapi kalau proses pembuatannya yang paling memorable untuk aku tuh Akhirnya Bahagia. Karena ada web seriesnya. Pertama kali aku acting sama Chico Kurniawan lagi. Itu memorable sih. Memorable. Pasti dong, seperti yang aku bilang kan lagi produksi album ya. Dan aku yakin di album ini lagu-lagunya cukup berbeda dari misal biasanya. Tapi berbedanya pastinya ke arah yang lebih baik ya, ke arah yang lebih proper kan lagu-lagunya secara rekaman, secara kualitas, terus secara tema yang dibahas juga nggak melulu tentang cinta di album ini. Semoga bisa lebih dinikmati semoga bisa menjangkau lebih banyak teman-teman lagi yang di luar sana belum tahu aku. Semoga nanti bisa dengan album ini aku bisa semakin dikenal, amin. Sekian keseruan aku hari ini di Question and Answer bareng Kapan Lagi. Nah buat Lovers jangan lupa juga dengerin lagu aku yang terbaru, Diam-Diam, udah bisa didengar di seluruh digital streaming platforms. Dan ada juga MV-nya di YouTube. Kalau nonton aku yakin banget dijamin bikin senyum-senyum. Jadi jangan lupa nonton ya. Dadah!